Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa dimanapun berada, serta para netizen, para subscriber, alhamdulillah kali ini kita hadir kembali. Saya sudah bersama Abah Navigator yang akan menemani kita untuk mengungkap tema-tema yang akan kami kuak pada konten kami kali ini. Alhamdulillah tentunya kita berdua di sini dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Mudah-mudahan saudaraku dimanapun berada, pemirsa dimanapun berada, juga selalu diberikan kesehatan jasmani rohaninya. Amin. Sehingga kita selalu bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya bagi umat Islam di seluruh dunia ini. Dan mungkin saudara yang lainnya mudah-mudahan selalu bisa menambahkan kadar keimanan kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya baik, saya sudah bergabung bersama Abah di samping kiri saya. Bagaimana kondisinya saat ini? Sehat walafiat, alhamdulillah ini. Ya, tentunya seperti apa yang kita harapkan ya, Abah. Sehat, tidak kurang suatu apapun. Ya. Dan jangan lupa bersyukur di setiap kehidupan kita tentunya. Intinya cuman itu. Alhamdulillah kali ini kita akan membahas tentang bandar narkotika yang terjadi pada tahun 2016 ya Pak. Iya. Karena pada tahun 2016 itu khususnya di daerah Cirebon, Jawa Barat, ini ada pengedaran atau penangkapan pengedaran obat terlarang di kota Cirebon tentunya. Dan banyak ada yang mengaitkan tentang kasus narkotika 2016 ini ada kaitannya dengan kasus Vina Cirebon. Benar apa tidak, kita langsung saja nanti akan dialog dengan salah satu bandar utama daripada kasus itu ya. Iya. Abah ya. Ya, mungkin bagaimana pendapat Abah nanti ketika tentang itu tema kita kali ini? Ya itu bagus sekali, tapi kadang-kadang seperti ini ya. Semua netizen, semua masyarakat rakyat Indonesia mungkin ya sedikit banyak yang mengetahui ya tentang kejadian kasus Vina itu, yang mana yang asli, yang benar dalam pembunuhan itu. Semuanya netizen sudah disoroti, semua masyarakat, bahkan banyak yang mengetahui, tapi itu tidak mewakili kebenaran dalam menyidik. Iya. Karena kita kan tidak berhak apa-apa, jadi ini hanya mengungkapnya dan dalam segi gaib. Ya. Setidaknya kita mengetahuilah dalam sedikit banyak seperti itu. Ya, baik saudaraku, untuk nanti kelanjutannya kita seperti apa. Dan ini sebenarnya bagi para pemirsa banyak yang mengatakan ada kaitannya dengan kasus Vina. Dan di situ bandar itu mungkin nanti ada titik terangnya ya dalam kasus Vina itu. Kita interogasi bandarnya langsung. Iya. Ya, konten ini tentunya boleh dipercaya, boleh tidak, karena ini hanya sebagai edukasi, pembelajaran bagi kita, walaupun dalam segi dimensi gaib, karena kepahaman itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul. Jadi kepahaman tidak bisa dipaksakan. Yang memberi faham dan yang tidak memberi faham itu semuanya urusannya Allah Subhanahu wa taala. Iya, betul. Kita tidak bisa memaksa agar paham tentang apa yang dalam konten ini, juga tidak bisa. Ya. Mungkin bagi yang paham itu sudah bagian mereka, yang tidak paham juga sudah bagian daripada mereka kan ya. Iya, jadi betul, tidak ada yang disalahkan satu sama dengan yang lain, tidak harus sama ya. Ya, mungkin langsung saja bisa dimulai. Ya.
Ya tahu maksudnya warna tempat itu saya kunci semuanya diatur ini dan benteng Allah penyusun cerita semua masuk selang-selang semuanya otomatis kembali atau turun kepadanya. Saya tarik yang bandar narkoba di tahun 2016 itu yang paling terkuat, bisa ketarik semua iblisnya kalau yang menghalang-halangi otomatis terlempar semuanya ke neraka dan semua ilmunya dimusnahkan. Pastikan yang asli jika menyusup langsung semua terlempar ke neraka. Allah cepet masuk dalam tubuh predator ini dan kunci bisa kemana-mana. Siapa kau? Saya manusia dari Jawa Timur. Kalau kamu siapa? Saya juga manusia. Ada keperluan apa? Benar, kamu manusia. Yang masuk itu dalam tubuh mediator itu apa? Iya. Saya buktikan dulu kalau kamu memang manusia. Protek yang saya masukkan tadi, apabila perkataannya bohong, sekarang tubuhmu terpotong-potong, sekarang juga buka kedoknya siapa sebenarnya Protek aktif. Ya, kamu manusia dari mana? Masih setanah air. Tanah air. Kalau boleh tahu, kamu punya kerjaan apa? Dulu, waktu tahun 2016. Masih ingat kan? Iya, masih. Iya, itu kamu bekerja sebagai apa dulu? Terus terang saja, saya terjerat kasus pada masa itu. Kasus apa? Kasus sabu dan obat terlarang. Kamu ada apa? Ya, saya hanya bertanya saja. Dan waktu tahun 2016 itu kamu terjerat obat terlarang, yaitu ada nggak atasan di atas kamu masalah sabu narkoba itu? Tidak, ya saya ini. Kenapa? Ya. Itu hasilnya berapa itu? Kok sampai kamu ikut terjerat
narkotika itu? Ya banyak. Banyak. Kalau boleh tahu dulu di waktu tahun 2016 kamu punya kerjaan apa selain terjerat narkotika itu? Saya hanya rakyat sipil biasa. Benar. Ini saya akan buktikan kalau memang perkataanmu benar. Aktif. Buka kedoknya siapa sebenarnya? Apa perkataannya tadi, jikalau bohong terbelah menjadi 5 bagaikan 9 bisa sambung dengan jasadnya yang di rumah. Benteng-bentengnya bisa hancurkan, seluruh kotam-kotamnya itu musnahkan semuanya. Saya tidak bohong, memang saya sebagai pengedar waktu itu. Iya. Lalu kenapa kamu kok bisa masuk ke negara Indonesia? Yaitu enggak, maksud saya seperti ini. Narkoba itu asli dari Indonesia apa dari luar negara Indonesia ini? Dari luar. Kenapa kok bisa masuk ke negara Indonesia? Bisa. Padahal sudah dijaga para aparat keamanan. Bisa. Caranya bagaimana kok bisa masuk? Itu ya rahasia saya. Duh. Ya, sekarang sebagian harus kamu katakan di sini. Saya juga ingin tahu. Siapa tahu nanti saya sudah berpengalaman masalah itu. Tapi tak semudah itu. Nyatanya kami semuanya tertangkap. Tuh, kamu sempat tertangkap waktu itu? Ya, semuanya itu tertangkap. Lalu? Ya, barang itu dibawa, disita oleh pihak-pihak itu. Ya. Lantas kamu tertangkap, kamu diapakan sama pihak-pihak itu? Ya, tentu saja diberikan hukuman. Sekarang masih bebas? Manu sudah bebas atau masih di penjara? Untuk apa menanyakan itu? Ya, sekedar bertanya saja. Nanti kamu dapat apa jika saya menjawab? Ya, saya nggak dapat apa-apa, nggak masalah. Yang penting saya mengetahui biar saya nanti tidak terjerat masalah itu, gitu loh maksudnya. Lah, ngapain kamu terjerat wong tidak ikut? Nah ya, siapa tahu ada teman-teman saya yang mau ikut sama saya, ingatkan nanti seperti itu. Kan kamu punya trik, kamu sudah berpengalaman dalam kasus itu, kasus narkotika itu. Kok bisanya seperti itu loh? Bisa apa? Bisa nanti narkotikanya itu kok bisa diambil. Diambil siapa? Ya tadi sama pihak-pihak tadi. Lah, itu disita. Oh, disita. Ya, lantas kamu di penjara, dihukum. Ya. Setelah dihukum kamu sekarang sudah bebas. Ya. Di waktu tahun 2016 itu kan ada kejadian, kan saya bertanya menyangkut kejadian lain. Dan pembunuhan seorang sepasang kekasih perempuan dan laki-laki itu. Kamu itu waktu itu sudah dihukum apa belum? Saya terus terang tidak mengetahui. Oh, tidak mengetahui itu. Ya. Lantas kamu dapat narkotika dari luar negeri, itu caranya bagaimana kok bisa berhubungan di luar negeri? Coba dijelaskan sedikit. Banyak jaringannya di sana. Yang di Indonesia? Apa di luar negeri yang banyak? Di luar negeri. Luar negeri banyak. Kemudian di dalam negeri ini? Ya, saya kurang tahu. Ya pasti kamu kan punya teman-teman ya. Temanmu kan banyak jaringannya. Gimana ini? Kok bisanya kamu berhubungan bisnis narkotika itu kok bisanya, padahal penjagaan
di dalam negeri ini sangat ketat sekali. Kayak tidak tahu saja Iya. orang Indonesia. Ya benar, saya tidak tahu kok. Makanya saya itu heran kok bisa masuk ke negara Indonesia. Gampang. Kalau hasil dari itu besar, misalkan seperempatnya diberikan kepada yang menjaga itu, bebas. Oh, dari syaratnya seperti itu. Bekerja sama. Bukan bekerja sama, tetapi mereka kan bila mana dikasih uang suruh diam-diam. Nah, itu namanya kerjasama kalau saya menyikapi masalah itu. Andil dalam bisnis itu, ikut andil maksud saya seperti itu. Berbagi. Yaitu urusan mereka. Iya. Itu apa yang apa tadi? Yang ikut bekerja sama, yang kamu kasih uang tadi kan? Itu apa enggak apa? Diketahui sama teman-temannya yang lain? Ya tidak. Kok bisa? Masing-masing punya cara dia. Saya tidak mengetahui cara. Saya bukan orang dalam. Kenapa dia kok mau, padahal dia kan istilahnya apa ya? Sebagai penjaga Ya ya. saya tidak tahu. Itu yang mereka inginkan kan uang. Apa saja bisa dilakukan. Ya. Terus pengalaman apa yang kamu lakukan semasa itu? Semasa dalam terjerat narkotika itu? Pengalaman apa? Ya tidak ada. Ya, pengalaman. Saya hanya pengedar. Ya, ya pengalaman tentang bisnis untuk bisa keluar masuk tadi loh. Lah ya itu sudah saya jelaskan kok, ngapain ditanyakan lagi? Enggak, pertama kan kamu diketahui para penjaga, tentunya kan langsung di borgol ya. Tapi kok kenapa sekarang masih hidup? Lah saya tidak dihukum mati. Jadi sekarang masih bekerja itu lagi. Jadi kamu bisa bisnis narkotika dalam negeri dan luar negeri itu caranya join, mengasih apa ya namanya tadi, dalam keuntungan lah, kita menyogok maksudnya biar apa kamu bisa keluar masuk seperti itu maksudnya. Ya tentu saja kalau itu sudah menjadi cara. Itu yang kamu sogok tadi seorang pejabat apa gimana? Ya pasti bukan main-main. Kok aneh yang Iya. tanya. Nah iya, saya kan biasanya kalau pejabat yang pejabat itu kan di tempatnya bukan di situ ya. Kok beraninya maksudnya seperti penjaganya di lokasi itu kan, nanti nggak takut kalau ketahuan kepala. Lah iya, mereka kan punya cara. Caranya masing-masing juga saya tidak tahu bagaimana supaya itu aman. Yang penting keamanan untuk diri saya. Ya terserah mereka. Lantas siapa yang mengganti sekarang itu kamu? Teman-teman kamu masih banyak nggak sekarang ini yang terjerat itu? Ya sekarang kan sudah meluas. Bukan hanya saya pengedarnya. Lalu kamu sekarang sudah mengetahui tentang kasus pembunuhan Vina itu? Tahu. Itu kan jauh. Maaf, jauh dari itu. Dan saya tidak berbuat itu. Jadi barang yang disita itu saya tidak tahu kemana arahnya. Entah itu saya tidak tahu arahnya itu kemana dan dibuat apa.
ketika disita itu saya tidak tahu, tidak mengetahui itu. Mungkin di dalam itu ada permainan juga saya tidak tahu. Sungguh. Tapi kan setidaknya apa ya, dalam geragat pikirannya Anda itu kan mengetahui cara trik-triknya maksudnya dalam kasus itu, masalah pembunuhan itu. Ya memang ada suatu pengedaran di situ dalam masalah obat terlarang itu. Ya. Mungkin juga barang dari saya. Kan meluas besar. Itu. Kan ini ada berita itu banyak ya simpang siur nih sekarang ini loh di media sosial. Katanya pembunuhan Vina itu ada unsur dari tadi kasus narkotika tadi, bukan dari asmara. Ya itu menurut kamu bagaimana? Tentunya kan sudah tahu. Ya itu benar. Tetapi yang jadi masalah itu barang sudah disita kemana? Oh, jadi kamu tidak mengetahui hal rahasia seperti itu ya? Itu kan sudah ada di ruang lingkup mereka. Dan anak yang dibunuh itu kan dari ruang lingkup mereka. Coba tanyakan itu orang tuanya. Oh, orang Pasti tuanya. tahu semuanya kuncinya itu. Orang tuanya yang dibunuh tadi. Ya, Lah berarti kamu kan setidaknya mengetahui jalan-jalannya. iya, itu yang terlibat banyak. Bukan hanya 1-2 tapi puluhan yang terlibat, mempunyai kekuasaan tinggi. Jadi wajar jika kasus itu tidak terbongkar secara sah, secara meluas. Lalu kok bisanya dialihkan ke situ? Mengenai saya itu heran. Ya saya tidak tahu, itu urusan mereka. Ya. Berarti menurut kamu kan tahu jalan liku-likunya jalan itu ya? Berarti, Yaitu setelah saya ada bandarnya lagi besar dalam itu, mempunyai kekuasaan tinggi untuk dimanfaatkan. Sudah itu saja. Yang barang dari saya tadi mungkin diedarkan lagi juga saya tidak tahu. oh begitu. Berarti kamu bandar yang paling utama maksudnya. Kalau boleh, ini mungkin yang apa ya? Yang menerima tadi, yang membacking, yang menghukum kamu tadi loh. Kiranya boleh nggak saya panggil ke sini? Saya cocokkan kebenarannya. Tidak. Ya buat apa? Saya juga tidak tahu. Benar. Ya, Kamu sekarang gini, akan saya buktikan kebenarannya. Kalau memang kamu benar-benar tidak tahu masalah kasus itu, ini akan saya protek. Karena saya mengantisipasi adanya pembohongan kamu terhadap saya. ya, saya tidak bohong. Ya memang itu yang terjadi. Sekarang akan saya buktikan, memang kalau kamu memang tidak membohongi saya, itu dirasakan ya ilahi. Yang saya masukkan tadi perkataannya, jika bohong tubuhnya langsung terbelah menjadi 5 bagian dan lehernya terikat rantai. Jika perkataannya itu bohong, buka kedoknya, benteng-bentengnya itu hancurkan. Jangan. Ampun. Jangan. Ayo, kamu tahu nggak masalah itu kamu bohong sama saya kok. Ini maka kepalamu akan saya cabut kalau kamu nggak mengaku. Jangan. Diikat rantai kalau nggak mau mengaku. Jangan. Ampun, sudah. Emang katakan Apa?
Yang jujur, kamu tahu apa enggak, Sa? Tahu. Ayo dikatakan pertanyaan saya tadi, diulang lagi jawabannya. Ampun, jangan sakiti dulu. Saya makanya bicara. Ya ini jangan sakit. Ya udah, kembali normal lagi. Jika bohong lagi, maka tulang-tulangnya dipatahkan semuanya. Aduh, sakit sekali. Siapa? Saya tahu itu. Jelaskan sama saya. Saya mendalangi semua. Mulai dari yang mengeksekusi pembunuhan itu dan semuanya yang terlibat di dalamnya, semuanya yang membacking itu, didanai semua. Mulai yang menutup-nutupi, membolak-balikkan fakta semuanya itu, dari yang menyelidiki semuanya. Saya mendalangi. Ya. Jadi tugas kamu berarti kamu di waktu tahun 2016 punya tugas, berarti nggak nganggur maksudnya. Ya. Sebagai apa tugasmu waktu itu? Pengedar itu. Ya itu. Apa? Ya pengedar itu. Selain pengedar apa? Tidak. Ayo bicara. Sudah menjadi suatu rahasia. Ayo bilang. Ya saya punya tugas. Saya pun nggak percaya kalau orang biasa bisa mau order narkotika itu keluar masuk luar Jawa dan dalam Jawa. Ayo katakan. Ya saya punya tugas. Tugasmu apa? Ya, dalam negeri ini. Tugas kenegaraan apa, tugas apa gitu maksud saya. Ya itu. Sekarang begini, kamu kan bandarnya yang terkuat, termasuk kamu yang biayai, ya. Ya. Sekarang saya bertanya sama kamu. Sekarang kan kamu sudah jelas-jelas bandar narkotika, narkoba ya. Sekarang bertanya mengalih ke pembunuhan Vina tadi. Apakah yang ditangkap semua pihak keamanan itu sebagai polisi itu benar apa tidak yang membunuh itu? Pelaku utama yang mengeksekusi itu ya pasti ditutupi, sudah diamankan. Termasuk agar tidak terbongkar semuanya, karena kalau terbongkar dia melibatkan banyak. Lantas yang ini yang tertangkap kemarin ini Peggy Setiawan itu menurut kamu bagaimana? Jangan membohongi saya lagi loh. Itu benar apa tidak menurut kamu? Kan sudah saya katakan, jangan diulang-ulang lagi pertanyaannya. Yang pasti yang mengeksekusi ya, tidak main-main. Agar supaya tidak terbongkar ya bagaimana caranya. Oh gitu. Berarti semua yang ditangkap itu bukan yang asli. Itu kamu yang mengatakan. Enggak, maksudnya saya tanya sama kamu. Ayo kamu jangan mengelak, kan penjelasanmu tadi kurang jelas saya. Lah iya sudah itu, tidak bisa diperjelas lagi. Sekarang gini, kamu bertempat tinggal di mana sekarang? Di luar negeri. Benar? Ya. Apa sama saya patahkan lagi tulangmu? Ayo. Enggak. Bicara yang jujur. Masih di Indonesia. Di Indonesia saya bertanya, di Pulau Jawa apa di luar Jawa? Pulau Jawa. Pulau Jawa. Masih bekerja? Benar? Tidak. Ya, tidak. Tidak benar? Ya. Ini saya buktikan kalau memang kamu tidak. Sudah otomatis tadi. Kalau saya bohong ya saya merasa kesakitan. Oh ya, berarti kamu sudah tidak bekerja. Ya itu uang kamu masih banyak apa enggak sekarang untuk membayar itu? Masih. Untuk menutup-nutupi itu loh. Masih. Masih berapa? Ya tidak usah saya ceritakan untuk apa. Bagaimana kalau organmu saya bilang
saya bikin sakit terus uang buat mengobati nggak sembuh-sembuh bagaimana? Silahkan kalau bisa. Oh begitu. Ya sudah. Ini semuanya bentengmu akan iblis dalam tubuhmu akan saya ambil dulu. Semua benteng-benteng, semua iblis yang menghalang-halangi itu otomatis ikat jadi satu. Dirantai semuanya, langsung semuanya terlempar semuanya ke neraka. Allah, hancur berjatuh. Biar nanti persembunyianmu bisa cepat kebongkar. Kalau saya sakiti keenakan kamu nanti. Kalau sudah waktunya hukum itu menghukum kamu dalam kondisi kamu sakit kasihan atau keenakan, biar nanti dihukum sama pihak yang berwajib sana aja, yang pantas menghukum kamu. Kamu itu punya hubungan dengan para paranormal enggak semasa itu? Punya. Apa yang ditanyakan aneh-aneh? Iyalah, nggak apa-apa. Memang kalau itu orang harus tahu. Kenapa kok seorang manusia biasa ya saya nggak mungkin lah. Itu sudah tahu jawabannya. Jadi yang tersangkut masalah pemuna itu dari teman-teman kamu tadi, bawaan kamu tuh banyak. Ya. Tapi kasihan jenis orang-orang yang tidak berdosa. Itu urusanmu lah, bukan urusan saya. Oh gitu. Ya kalau itu berarti saya berhak membela dia ya dalam dari sebisa mungkin saya. Ini aja. Dan akan saya ambil salah satu organ tubuhmu tembus. Katanya tidak buat sakit. Iya, kakinya nanti kan bisa salah satu, bukan saya bunuh kok, hanya cedera aja, sama hanya melucuti semua benteng-bentengmu loh, biar ketahuan Sandi, biar kamu nanti yang ilmu nanti di kewibawaanmu biar hilang, biar nggak ditakuti sama orang. Saya akan musnahkan semua, tarik benteng-bentengnya iblis, semua ilmunya hancur lebur, darahnya mengering. Mana ilmuku? Allah, balik ke langit, hancur lebur jatuh. Semua apa yang berwibawa, kewibawaan, ilmu kewibawaan yang menakut-nakuti orang itu semuanya hancurkan, biar cepat terbongkar semuanya. Semua Allah hancur. Ya sudah, mudah-mudahan dengan cara ini yang menyidik kamu nggak takut sama kamu ya, karena bisamu sudah nggak ada lagi. Entah nanti urusan mereka mau diapakan kamu, saya nggak tahu. Kalau sudah ketahuan kebongkar rahasiamu, dan segera bertaubatlah pada Allah, karena zaman ini sudah akhir zaman, sudah dipimpin oleh khalifah beliau adalah Imam Al-Mahdi atau Imam Mahdi. Maka apapun yang kamu sembunyikan akhir zaman akan terbongkar nanti. Ingat itu ya, segera bertaubatlah sebelum kamu meninggal dunia. Gimana? Itu hanya saran saja. Kasihan anak-anakmu
cucu kamu kasih makan uang haram. Apa yang kamu nanti petik di alam barzah setelah kamu diambil nyawamu dengan malaikat. Kembalikan ke jasadnya otomatis kembali ke jasadnya. Allah, efeknya bersihkan energi iblis darah iblis. Terima kasih sahabat Insan Praja ya, yang telah setia menemani channel kami. Sekali lagi saya doakan yang telah menonton channel ini, channel kami Insan Praja, semoga diberi kesehatan, panjang umur, dan dimudahkan jalan-jalan rezekinya, dijauhkan dari apa ya, mara bahaya ya. Iya. Biar kita selamat sampai akhir hayat nanti. Itu. Dan saya ingat lagi di akhir zaman tadi, saya ulangi lagi, akhir zaman sudah ada dipimpin. Akhir zaman ini sudah dipimpin sama beliau Imam Mahdi atau Al-Mahdi. Mari kita membersihkan diri biar bisa mengikuti ajaran-ajarannya beliau. Kita kan ya, ya, bertaubatlah selalu. Oh, silahkan ditutup. Ya, terima kasih dari Insan Praja. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kekilafan selama kami dalam tayangan tadi. Ya. Kata-kata yang kurang berkenan di hati pemirsa semuanya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.